Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuman sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirul Anas, NIM 1805520075 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang, Unisbank Semarang. Pada awal video tadi merupakan penjelasan mengenai profil Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai salah satu ujian tengah semester mata kuliah praktik audit yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MM CA CPA. Pada video saya kali ini saya akan membahas mengenai pengujian substantif persediaan dan asuransi dibayar di muka. Untuk itu, terus simak video saya sampai akhir ya. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai pengujian substantif persediaan dan asuransi dibayar di muka. Kasus pada PT Dana Adiwarna. Tristan CPA, seorang akuntan publik, diminta melakukan pengujian substantif atas transaksi asuransi dibayar di muka dan persediaan barang yang tercatat di laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya. Pada pembahasan kali ini terdapat dua kasus, yaitu kasus yang pertama adalah asuransi dibayar di muka. Dan kasus yang kedua adalah mengenai persediaan barang.
Oke, langsung saja kita pada kasus yang pertama mengenai asuransi dibayar di muka. Pada kasus yang pertama, PT Dana Adiwarna Kabupaten Tegal mencatat asuransi dibayar di muka tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp76.086.421 dan akhir tahun 31 Desember 2019 tercatat beban asuransi sebesar Rp26.913.578. Berikut ini hasil konfirmasi kepada perusahaan asuransi PT Fatrisal. Yang A, asuransi mesin pabrikasi, nomor polis 60218049, tanggal 29 April 2018, jangka waktunya 3 tahun, premi Rp17.888.832. Yang B, asuransi kebakaran kantor pusat, nomor polis 4628418003, tanggal 30 November 2019, jangka waktunya 3 tahun dengan premi Rp4.128.876. Yang C, asuransi kebakaran gudang A, nomor polis 4628418001, tanggal 28 Februari 2017, jangka waktu 3 tahun, preminya Rp20.711.772. Yang D, asuransi kendaraan, nomor polis AB 6048R3, tanggal 28 Desember 2017, jangka waktu 3 tahun dengan premi Rp14.118.660. Yang C selanjutnya itu asuransi kebakaran pabrik B, nomor polis 4628418002, tanggal 30 Juni 2019, jangka waktu 3 tahun, premi Rp28.614.060. Diketahui juga saldo asuransi dibayar di muka tanggal 31 Desember 2018. Yang A, asuransi kendaraan sebesar Rp9.412.440. Yang B, asuransi mesin pabrikasi Rp13.913.536. Yang C, asuransi kebakaran A Rp7.931.087. Untuk yang C ini, asuransi kebakaran pabrik A itu digunakan sebagai saldo asuransi kebakaran gedung A, karena ini mungkin salah ketik ya. Terus soalnya diminta selesaikan kertas kerja audit D1 dan berikan usulan jurnal penyesuaian apabila terjadi selisih perhitungan beban asuransi antara auditor. Nah, untuk menyelesaikan kertas kerja audit D1, langkah yang pertama untuk lebih mudahnya kita harus menghitung beban asuransinya dulu. Rumus beban asuransinya itu adalah premi asuransi dibagi jangka waktu, terus dikali jumlah pembebanan tahun tersebut. Oke, kita menghitung beban asuransinya dulu. Yang pertama, A, asuransi mesin pabrikasi dengan nomor polis 60218049, tanggal 29 April 2018 dengan jangka waktu 3 tahun, premi sebesar Rp17.888.832. Untuk menghitung beban asuransinya tadi, rumusnya adalah premi dibagi jangka waktu, terus dikali
jumlah pembebanan tahun tersebut. Diketahui preminya sebesar Rp17.888.832, terus dibagi jangka waktunya 3 tahun, berarti dibulankan menjadi 36 bulan dikali jumlah pembebanan tahun. Ini kan dari tanggal 29 April 2018. Kalau 3 tahun berarti sampai 29 April 2021. Karena kita mengaudit pada tahun 2019, berarti jumlah pembebanan tahunnya itu dari Januari sampai Desember, berarti 12 bulan. Didapatkan hasil untuk yang pertama beban asuransinya sebesar Rp5.962.944. Untuk yang B, caranya sama. Asuransi kebakaran kantor pusat nomor polis 4628418003 tanggal 30 November 2019 dengan jangka waktu 3 tahun, preminya Rp40.128.876. Diketahui preminya tadi 40 juta ini dimasukkan, terus dibagi jangka waktunya 3 tahun, berarti 36 bulan, dikali jumlah pembebanan pada tahun tersebut, berarti ini dimulai dari 30 November 2019, berarti pada tahun 2019 itu jumlah pembebanannya hanya 1 bulan, kan November ke Desember, jadinya cuma 1 bulan. Didapatkan hasil beban asuransinya sebesar Rp1.114.691. Terus untuk perhitungan beban asuransinya yang C itu asuransi kebakaran gudang A nomor polis 4628418001 tanggal 28 Februari 2017 dengan jangka waktu 3 tahun, preminya Rp20.711.772. Beban asuransinya, preminya dimasukkan tadi Rp20.711.772, terus dibagi jangka waktunya itu 3 tahun, berarti 36 bulan, dikali jumlah pembebanan tahun. Ini kan dari tanggal 28 Februari 2017. Kalau 3 tahun berarti sampai 28 Februari tahun 2020. Karena kita mengaudit pada tahun 2019, berarti jumlah pembebanan tahunnya itu dari Januari sampai ke Desember, berarti 12 bulan. Didapatkan beban asuransinya sebesar Rp6.003.924. Terus yang D, asuransi kendaraan nomor polis AB 6048R3 tanggal 28 Desember 2017, jangka waktu 3 tahun, premi Rp14.118.660. Caranya sama dengan yang C tadi. Jadi preminya dimasukkan, terus dibagi dengan jangka waktu. Ini 3 tahun berarti 36 bulan, dikali jumlah pembebanan tahun, berarti kalau 28 Desember 2017 3 tahun itu sampai 28 Desember 2020. Berarti pada tahun 2019 pembebanannya itu 12 bulan dari Januari ke Desember. Didapatkan hasil beban asuransi sebesar Rp4.706.220. Terus selanjutnya yang C, ini asuransi kebakaran untuk pabrik B, nomor polisnya 4628418002 dari tanggal 30 Juni 2019 dengan jangka waktu 3 tahun dan premi sebesar Rp28.614.060.
rumusnya sama tadi, beban asuransinya yaitu premi dibagi jangka waktu terus dikali jumlah pembebanan tahun tersebut. Preminya diketahui dimasukkan sebesar Rp28.614.060, terus dibagi jangka waktunya diketahui 3 tahun, berarti dibulankan menjadi 36 bulan, terus dikali jumlah pembebanan tahun. Nah, ini kan dari tanggal 30 Juni 2019. Berarti kita mengaudit pada tahun 2019, jumlah pembebanan tahunnya dihitung dari Juni 2019 sampai Desember. Berarti terdapat jumlah pembebanan tahunnya itu 6 bulan, karena dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu kan 6 bulan. Nah, terus dihitung didapat beban asuransinya sebesar Rp4.769.010. Setelah kita menghitung beban asuransinya, terus kita masukkan pada kertas kerja audit D1. Ini pada kolom perusahaan asuransi, tadi di soal adalah PT Fatrisal, berarti ditulis PT Fatrisal. Terus nomor polis beserta jenis pertanggungan ini ditulis masing-masing, yaitu misal yang pertama itu nomor polisnya 60218-049, jenis pertanggungannya asuransi mesin pabrikasi, berarti jenis pertanggungannya itu mesin pabrikasi. Dan selanjutnya itu kebakaran kantor pusat, terus kebakaran gudang A, terus yang selanjutnya kendaraan, terus yang terakhir itu kebakaran pabrik B. Pada jumlah pertanggungan, karena di soal tadi tidak ditentukan nominalnya, kita kosongi saja. Terus pada kolom jangka waktu, pada kolom jangka waktu ini ditulis dari tanggal pembebanan asuransi sampai jangka waktu pembebanan. Yaitu misal yang pertama kan mesin pabrikasi dari tanggal 29 April 2018, jangka waktunya 3 tahun, berarti sampai 29 April 2021. Terus selanjutnya pada kolom saldo itu diisi dari saldo kertas kerja audit tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018. Ini tadi di soal sudah disebutkan juga saldonya masing-masing. Untuk mesin pabrikasi saldonya Rp13.913.536, terus kebakaran gudang A saldonya Rp7.931.087, terus yang selanjutnya kendaraan saldonya Rp9.412.440. Terus selanjutnya pembayaran premi. Nah, ini kan pembayaran premi ada yang nol, ada yang diisi. Jadi yang diisi ini adalah premi yang dibayarkan pada tahun yang diaudit. Jadi misal kebakaran kantor pusat dengan premi Rp40.128.876 ini dibayarkan dari tanggal 30 November 2019, berarti dibayarkan pada tahun yang diaudit, berarti ditulis. Kalau yang 00 ini itu dibayarkan selain pada tanggal atau tahun yang diaudit. Terus pada beban asuransinya kolom ini diisi
tadi yang sudah kita hitung beban asuransinya untuk masing-masing asuransi dimasukkan. Terus untuk mengisi saldo yang kolom terakhir ini tanggal 31 Desember 2019, rumusnya adalah saldo awal yaitu tahun 2018 ditambah pembayaran premi terus dikurangi dengan beban asuransi. Jadi dihasilkan saldo masing-masing dari asuransi ini. Misal pada yang pertama itu mesin pabrikasi, saldonya 13.913.536. Terus dibayar pembayaran premi. Pembayaran preminya 0 karena ini dibayarkan pada tahun selain tahun yang diaudit, terus dikurangi dengan beban asuransinya. Terus dihasilkan sebesar Rp7.950.592. Terus selanjutnya caranya juga sama. Setelah itu ditotal pembayaran preminya, terus ditotal juga beban asuransi, terus dijumlah juga saldo pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, ini lebih saya besarkan ya tadi untuk kertas kerja auditnya. Di sisi kanan itu perusahaan asuransi diisi PT Fatrisal, terus nomor polis diisi masing-masing, terus jenis pertanggungan juga ditulis. Tadi ada asuransi mesin pabrikasi, asuransi kebakaran kantor pusat, asuransi gudang A, asuransi kendaraan, dan asuransi pabrik B. Jumlah pertanggungan tadi di soal tidak ditentukan jumlahnya berapa, berarti kita tidak tulis dulu atau tidak diisi dulu. Terus dari sisi kiri itu ada jangka waktu dari tanggal pembebanan sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Misal tadi yang pertama kan mesin pabrikasi dari tanggal 29 April 2018, jangka waktunya 3 tahun, berarti sampai 29 April 2021. Pada saldo ini, kolom saldo itu diisi dari kertas kerja audit tahun sebelumnya. Tadi di soal juga sudah ditentukan jumlah saldonya. Untuk yang pertama itu mesin pabrikasi sebesar Rp13.913.536. Terus untuk kebakaran gudang A juga sudah ditentukan saldonya. Terus kendaraan juga sudah ditentukan saldonya. Ini ada yang 0, berarti dari kertas kerja audit tahun sebelumnya saldonya itu 0. Pada kolom pembayaran premi, ini kan ada yang 0, ada yang ditulis preminya, juga ada yang 0, dan yang terakhir ini juga ditulis. Ini untuk yang ditulis ini kan 40.128.876. Jenis pertanggungannya tadi kan kebakaran kantor pusat. Ini ditulis karena pembayaran preminya itu pada tahun yang diaudit, tahun 2019. Nah, ini kan tadi dari tanggal 30 November 2019, berarti kan dari tahun yang diaudit, berarti ditulis. Kalau yang 0 ini itu jumlah pembebanan asuransinya itu tidak pada tahun yang sedang diaudit. Itu yang pertama ini kan tadi dari tanggal 29 April 2018, jangka waktunya 3 tahun, berarti tidak pada tahun 2019, berarti ditulis 0. Untuk kolom beban asuransinya itu tadi sudah kita hitung untuk masing-masing beban asuransinya. Kita masukkan di
kolom ini. Terus untuk menentukan saldo tahun 2019 itu caranya saldo awal yaitu tahun 2018 ini ditambah dengan premi terus dikurangi beban asuransinya masing-masing. Misal pada yang pertama tadi mesin pabrikasi dengan saldo Rp13.913.536 ditambah pembayaran premi 0 terus dikurangi beban asuransinya sebesar Rp5.962.944. Terus didapatkan hasil sebesar Rp7.950.592. Selanjutnya caranya juga sama sampai tadi yang terakhir kan kebakaran pabrik B. Setelah saldonya dihitung, kita jumlah untuk jumlah pembayaran premi jumlahnya Rp68.792.936. Terus beban asuransinya juga dijumlah. Terus saldo pada tanggal 31 Desember 2019 juga dijumlah. Ini didapatkan sebesar Rp75.543.210. Setelah itu, tadi kan di soal ada saldo asuransi dibayar di muka tanggal 31 Desember 2019 sebelum dilakukannya audit itu sebesar Rp76.086.421. Namun setelah dilakukannya audit itu hasilnya sebesar Rp76.543.210. Didapatkan selisih sebesar Rp3.456.789. Nah, karena adanya perbedaan atau selisih perhitungan ini, maka diperlukan adanya jurnal penyesuaian. Maka jurnal penyesuaiannya untuk asuransi dibayar di muka itu debitnya asuransi dibayar di muka itu sebesar Rp3.456.789. Terus sisi kreditnya beban asuransi. Karena tadi saldo asuransi dibayar di muka yang dicatat sebelum audit itu lebih kecil dari saldo asuransi dibayar di muka setelah diaudit. Nah, ini jurnal untuk mencatat selisih asuransi dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2019 setelah dilakukannya audit. Nah, selanjutnya untuk jurnal penyesuaian yang kedua itu beban asuransinya. Tadi saldo beban asuransi tanggal 31 Desember 2019 sebelum diaudit itu sebesar Rp26.913.578. Nah, setelah dilakukannya audit itu didapatkan saldo beban asuransinya itu lebih kecil yaitu Rp23.456.789. Maka terjadi selisih sebesar Rp3.456.789. Maka jurnal yang penyesuaian atas beban asuransi pada tanggal 31 Desember 2019 itu debitnya beban asuransi dan kreditnya itu asuransi dibayar di muka sebesar Rp3.456.789. Beban asuransi didebet karena tadi saldo beban asuransinya sebelum diaudit itu lebih besar daripada saldo beban asuransi setelah dilakukannya audit. Jadi beban asuransinya ini dikurangi di debit.
Ini selisihnya tadi sama ya, sama dengan yang selisih asuransi dibayar di muka pada jurnal yang pertama tadi. Selanjutnya kita menuju ke kasus yang kedua, yaitu persediaan barang. Pada kasus yang kedua ini, PT Dana Adiwarna Kabupaten Tegal mencatat persediaan tanggal 31 Desember 2019 sebesar 5.675.530.861 rupiah. Berikut ini data audit. Hasil observasi perhitungan fisik persediaan stok opnam, terdapat 5 jenis persediaan, yaitu B604 lemon yang memiliki kuantitas 550 box dengan net realizable value 1.366.723 rupiah per box. A601 Asian Joy Ration yang memiliki kuantitas 250 box dengan net realizable value 76.850 rupiah per botol. A603 Asian Lemon yang memiliki kuantitas 225 box dengan net realizable value 87.978 per botol. Yang keempat, A603 Citroen yang memiliki kuantitas 240 box dengan net realizable value 98.989 per botol. Yang kelima ada A604 Floral yang memiliki kuantitas 200 box dengan net realizable value 88.750 rupiah per botol. Di bawah ini terdapat catatan. Catatan ini penting nanti digunakan pada saat observasi persediaan barang dan pengujian perhitungan. Ini diketahui bahwa B604 lemon satu boxnya itu 20 botol dan satu botol itu terdiri dari 2 ons. Dan yang A601 juga Asian Joy Ration-nya satu box itu 20 botol dan satu botol 5 ons. Dan selanjutnya juga terdiri dari 20 botol dan ada juga yang 25 botol, yaitu Floral. Diketahui juga voucher pembelian tahun 2019 oleh PT Dana Adiwarna. Pada voucher pembelian ini terdiri dari 5 supplier dengan tanggal penerimaan dari tanggal 25 bulan Maret 2019 sampai 25 bulan Desember 2019. Juga terdapat keterangan persediaan dengan harga pokok per boxnya. Voucher pembelian ini nantinya digunakan untuk menentukan harga pokok per unit dari masing-masing persediaan. Pada kasus ini digunakan metode FIFO, yakni first in first out, dalam menentukan harga pokok per unit atas persediaan. Diminta selesaikan kertas kerja audit C1 apabila menggunakan metode biaya menggunakan FIFO dan berikan usulan jurnal penyesuaian apabila ada perbedaan perhitungan. Langkah pertama yang dilakukan adalah observasi persediaan barang dan pengujian perhitungan. Tadi pada soal
sudah diketahui 5 jenis persediaan, ada B604 Lemon, A601 Essence C, A602 SNL, A603 Citroen, A604 Floral dengan masing-masing jumlah boxnya. Nah, untuk menentukan botol, kita melihat pada soal tadi ada catatan. Misal B604 Lemon yang memiliki kuantitas 550 box. Satu boxnya terdiri dari 20 botol. Jadi 550 dikali 20 sama dengan 11.000 botol. Diketahui juga satu botolnya untuk B604 Lemon itu terdiri dari 2 ons. Jadi 11.000 dikali 2 sama dengan 22.000 ons. Untuk masing-masing selanjutnya caranya sama, yaitu menentukan jumlah botol, terus ukuran botol per on, dan jumlah ons. Jika sudah dijumlah, jumlah boxnya itu 1465, jumlah botolnya 31.500, terus jumlah onsnya 124.500. Setelah melakukan observasi persediaan barang dan pengujian perhitungan, terus kita masukkan pada kertas kerja audit C1. Pada kertas kerja audit C1 terdiri dari jenis persediaan, jumlah box, jumlah botol, jumlah ons, harga pokok per unit, per botol atau per box, dan harga pokok persediaan, dan yang terakhir kolom jumlah. Kita masukkan jenis persediaan, tadi ada 5, yaitu persediaan A601 Essence C, A602 SNL, A603 Citroen, A604 Floral, dan B604 Lemon. Yang jumlah boxnya masing-masing juga dimasukkan. Tadi sudah ada pada observasi persediaan dan pengujian perhitungan. Terus jumlah botol masing-masing juga dimasukkan. Terus jumlah ons tadi juga sudah dilakukan perhitungan, terus dimasukkan pada kertas kerja audit C1 ini. Nah, untuk menentukan harga pokok per unit, pada kasus ini digunakan metode FIFO, yakni pertama masuk, pertama keluar. Untuk menghitung harga pokok per unit ini dilakukan dengan menggunakan voucher pembelian tadi pada soal. Oke, kita menentukan harga pokok per unit untuk A601 Essence C. Nah, yang pertama kita melakukan perhitungan persediaan harga pokok per unit untuk barang A601 Essence C atau Essence Joy Ration. Untuk mengerjakan perhitungan harga pokok per unit ini, kita harus melihat pada voucher pembelian yang terdapat pada soal yang pertama tadi. Nah, ini saya sudah membuatkan atau meringkas dari voucher pembelian tadi, yakni pada tanggal 25 bulan 6 tahun 2019 terjadi pembelian A601 Essence C sebesar 325 box dengan harga pokok Rp1.562.700. Terus pembelian tanggal 25 bulan 8
tahun 2019 sebesar 50 box dengan harga pokok sekian. Terus tanggal 25 Desember tahun 2019 sebesar 60 box dengan harga Rp1.478.000. Nah, pada metode FIFO ini yang harus keluar pertama itu yang pertama dibeli. Berarti cara menghitungnya kita lebih mudahnya kita urutkan dari yang terakhir dulu pada tanggal 25 bulan 12 tahun 2019, yakni 60 box dengan harga Rp1.478.000. Terus ke depan tanggal 25 bulan 8 tahun 2019 50 box dengan harga Rp1.527.540. Terus yang pertama masuk tadi tanggal 25 bulan 6 tahun 2019 sebesar 140 box. Kenapa kok 140 box? Karena saldo akhir pada persediaan A601 SNC itu tersisa 250 box. Jadi setelah yang pertama masuk itu pertama keluar. Jadi walaupun pembelian 325 box namun si saldo akhirnya 250 box, jadi harus keluar barangnya sisanya 140 box dengan harga Rp1.562.700. Setelah itu di total per boxnya 250 box, terus total penjumlahannya 383.835.000. Karena A601 SNC ini per botol, jadi untuk menentukan harga pokok per unit dibagi dengan botol. Jadi 383.835.000 dibagi dengan 5.000. 5.000 ini merupakan angka dari observasi persediaan dan pengujian perhitungan yang pada langkah pertama tadi. Terus diketahui hasil sebesar Rp76.767 per botol. Setelah diketahui harga pokok per botolnya, kita bandingkan dengan net realizable value pada barang A601 SNC. Diketahui NRV-nya untuk persediaan ini 76.850. Jadi lebih kecil harga pokok per unitnya, berarti yang digunakan itu hasil yang lebih kecil atau harga yang lebih kecil, yaitu 76.767 per botol. Untuk persediaan barang yang kedua yaitu A602 Esen Lemon, tadi sama seperti barang A601 SNC, yaitu kita harus melihat pada voucher pembeliannya dulu. Ini sudah saya ringkas, yaitu pembelian yang pertama pada tanggal 25 bulan 3 tahun 2019 sebesar 315 box dengan harga Rp1.980.439. Terus pembelian yang kedua tanggal 25 bulan 6 tahun 2019 sebesar 50 box dengan harga Rp1.968.442. Terus yang pembelian yang terakhir tanggal 25 bulan 6 tahun 2019 75 box dengan harga Rp1.319.800. Ini pada bulan 6 untuk persediaan A602 SNL ini terjadi 2 pembelian sekaligus. Terus kita hitung, kita masukkan pembelian yang terakhir dulu karena
kita menggunakan metode FIFO, yaitu yang pertama keluar agar lebih mudah. Pada pembelian yang terakhir itu tanggal 25 bulan 6 sebesar 75 box dengan harga sekian. Terus pembelian yang kedua tanggal 25 bulan 6 juga tahun 2019 sebesar 50 box. Terus pembelian yang pertama tadi tanggal 25 bulan 3 tahun 2019 sebesar 100 box. Karena saldo akhirnya pada persediaan A602 SNL ini sebesar 225. Jadi pada pembelian yang pertama tadi sudah dikeluarkan. Terus di jumlah boxnya, terus jumlah harganya. Karena persediaan A602 SNL ini per botol, jadi untuk menentukan harga pokok per unit juga harus dibagi per botol. Angka per botol itu dari observasi persediaan dan pengujian perhitungan pada langkah pertama tadi. Terus dibagi, ketemunya 87.878 per botol. Hasil ini dibandingkan dengan NRV. Apabila lebih rendah berarti digunakan harga 87.878 per botol. Kita bandingkan berarti yang lebih rendah harganya itu yang digunakan. Untuk perhitungan harga pokok per unit persediaan yang ketiga yaitu A603 Citroen, sama seperti sebelumnya, kita harus melihat dari voucher pembelian PT Dana Adiwarna. Ini voucher pembelian sudah saya ringkas dari pembelian yang pertama tanggal 25 bulan 6 tahun 2019 sampai dengan pembelian yang terakhir yaitu tanggal 25 bulan 12 tahun 2019. Karena menggunakan FIFO berarti yang harus keluar yang pertama adalah yang pertama masuk. Sama seperti yang sebelumnya. Jadi yang untuk lebih memudahkan kita tulis yang persediaan pembelian yang terakhir dulu yaitu tanggal 25 Desember tahun 2019 sebesar 80 box. Terus tanggal 25 bulan 8 tahun 2019 sebesar 80 box. Terus yang pembelian pertama tadi tanggal 25 bulan 6 tahun 2019 sebesar 80 box. Saldo akhir dari persediaan A603 Citroen ini sebesar 240 box. Terus di total menjadi 592.590.000 rupiah. Karena persediaan yang ketiga ini per botol, jadi harus dibagi dengan botol, jumlah botol. Jadi ketemunya 98.765 per botol. Dibandingkan dengan NRV-nya sebesar 98.989 berarti lebih kecil. Harga yang lebih rendah ini berarti dipakai sebagai harga pokok per unit persediaan A603 Citroen ini. Harga pokok per unit untuk persediaan yang keempat yaitu A604 Floral, sama seperti yang sebelumnya. Kita lihat pada voucher pembeliannya dulu, yaitu pembelian yang pertama itu tanggal 25 Maret 2019 sebesar 216 box. Terus yang pembelian yang kedua tanggal 25 bulan 6 tahun 2019 sebesar 50 box, dan pembelian yang terakhir
tanggal 25 bulan Agustus tahun 2019 sebesar 90 box. Karena menggunakan metode FIFO itu yang pertama masuk berarti pertama keluar. Sama seperti sebelumnya, kita tulis dulu yang pembelian yang terakhir agar lebih mudah. Itu pembelian tanggal 25 bulan 8 tahun 2019 sebesar 90 box. Terus dilanjutkan tanggal 25 bulan 6 tahun 2019 sebesar 50 box. Terus yang pembelian yang pertama tadi bulan 3 bulan Maret sebesar 60 box. Ini jumlah 60 box ini sudah dikurangkan ya karena menggunakan metode FIFO. Itu pertama keluar. Jadi saldo akhirnya itu 200 box. Terus di total dengan harga pokoknya dihasilkan sebesar 438.270.000 rupiah. Karena untuk persediaan A604 floral tadi berdasarkan per botol, jadi harus dibagi dengan jumlah botol sebesar 5.000. Dihasilkan harga pokok per unitnya 87.654. Dibandingkan dengan NRV-nya itu lebih rendah, jadi harga yang lebih rendah ini dipakai sebagai harga pokok per unit. Harga pokok per unit untuk persediaan yang kelima yaitu B604 Lemon sama seperti perhitungan yang sebelumnya, yaitu kita harus melihat dulu pada voucher pembelian B604 Lemon pada soal. Diketahui tanggal 25 bulan 3 tahun 2019 terjadi pembelian sebesar 115 box. Terus pembelian yang kedua tanggal 25 bulan 6 tahun 2019 sebesar 175 box. Terus pembelian yang terakhir tanggal 25 bulan 12 tahun 2019 sebesar 550 box. Karena kita menggunakan FIFO, yaitu yang pertama masuk itu pertama keluar. Perhitungannya agar lebih mudah kita tulis dulu yang pembelian yang terakhir. Diketahui pembelian yang terakhir yaitu tanggal 25 bulan 12 Desember tahun 2019 sebesar 550 box dengan harga Rp1.366.723. Pembelian yang kedua itu tanggal 25 bulan 6 tahun 2019 itu 0 karena FIFO tadi yang pertama masuk pertama keluar. Saldo akhir pada observasi persediaan dan pengujian perhitungan tadi diketahui saldo untuk B604 Lemon ini sebesar 550 box. Jadi pembelian yang tanggal 25 bulan 3 itu yang pertama, terus tanggal 25 bulan 6 itu yang kedua, itu saldonya 0 karena sudah dikeluarkan untuk persediaannya karena menggunakan FIFO. Itu pertama masuk pertama keluar. Terus di jumlah saldo akhirnya 550 box, terus totalnya 751.697.650 rupiah. Karena pada soal tadi untuk persediaan B604 Lemon ini berdasarkan box, jadi harga pokok per unitnya itu dibagi dengan jumlah box. Didapatkan harga pokok per unitnya sebesar Rp1.366.723 per box. Dibandingkan dengan NRV untuk B604 Lemon ini,
itu harga pokok per unitnya itu lebih rendah. Jadi yang dipakai sebagai harga pokok per unitnya itu harga yang paling rendah. Itu sebesar 1.366.723. Perhitungannya sama seperti yang pertama tadi. Setelah semua dihitung harga pokok per unitnya, terus dimasukkan pada kertas kerja audit C1 dan PT Dana Adiwarna tadi. Setelah kita menghitung harga pokok per unit untuk masing-masing persediaan, kita masukkan pada kertas kerja audit C1. Pada kolom jenis persediaan kita masukkan, tadi ada 5 jenis persediaan, yaitu A601 SNC, A602 SNL, A603 Citroen, A604 Floral, dan B604 Lemon. Jumlah boxnya juga dimasukkan untuk masing-masing persediaan. Ini tadi jumlah boxnya kita ambil dari observasi persediaan dan pengujian perhitungan. Terus jumlah botol juga dimasukkan untuk masing-masing persediaan. Terus jumlah on juga dimasukkan untuk masing-masing persediaan. Terus harga pokok per unit yang sudah kita lakukan tadi juga dimasukkan untuk masing-masing persediaan. Setelah itu kita menentukan harga pokok persediaannya. Pada persediaan A601 SNC itu harga pokok per unitnya Rp76.767. Karena per botol berarti dikalikan dengan jumlah botol, yaitu 5.000. Dihasilkan sebesar Rp383.835.000. Untuk persediaan yang kedua yaitu 602 SNL juga sama, yaitu harga pokok per unitnya Rp87.878 dikalikan dengan jumlah botol karena per botol, dihasilkan sebesar Rp395.451.000. Untuk persediaan yang ketiga A603 Citroen juga sama, harga pokok per unit dikalikan dengan jumlah botol. Dan yang keempat A604 Floral juga sama, harga pokok per unitnya per botol dikalikan dengan jumlah botol. Setelah diketahui harga pokok persediaannya, kita jumlah masing-masing total dari harga pokok persediaannya. Terus dihasilkan sebesar Rp1.810.146.000. Untuk yang persediaan yang kelima yaitu B604 Lemon, itu harga pokok per unitnya Rp1.366.723. Karena harga pokok per unitnya ini per box, jadi harus dikalikan dengan jumlah boxnya. Dihasilkan sebesar Rp751.697.650. Terus jumlahnya ditambahkan dengan persediaan per botol tadi, dihasilkan jumlah dari keseluruhan sebesar Rp2.551.843.650. Karena adanya perbedaan atau selisih antara persediaan yang dicatat oleh PT Dana Adiwarna dengan persediaan setelah audit ini, maka diperlukan adanya jurnal penyesuaian. Persediaan yang dicatat itu
sebesar 5.675.530.861 rupiah. Namun jumlah persediaan setelah audit ini pada kertas kerja audit C1 tadi sebesar 2.561.834.650 rupiah. Maka terjadi selisih sebesar 3.111.696.211 rupiah. Maka jurnal penyesuaiannya tanggal 31 Desember tahun 2019 yaitu debitnya harga pokok penjualan, kreditnya persediaan sebesar 3.111.696.211. Karena jumlah persediaan ini setelah audit lebih kecil dari persediaan yang dicatat, yaitu persediaannya harus dikredit. Ini jurnal untuk mencatat selisih persediaannya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai pengujian substantif, persediaan, dan asuransi dibayar di muka pada kasus PT Dana Adiwarna. Apabila terdapat kesalahan kata atau kekurangan penyampaian materi, saya minta maaf untuk sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.